Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nose. Di video ini saya akan sedikit berbicara menanggapi pemberitaan dan isu yang berkembang tentang diri saya. Dan pemberitaan ini bukan hanya sekedar berita, karena jadi ada tuduhan-tuduhan terhadap saya. Jadi ada kesalahpahaman dan banyak sekali asumsi dari masing-masing orang yang kemana-mana. Selain itu juga ada yang bikin berita palsu, ada yang fitnah, dan lain-lain. Dan semuanya mengada-ada. Saya juga nggak tahu tujuannya untuk apa. Salah satu contohnya, Rina Nose dikabarkan pindah agama. Rina Nose dianggap ateis setelah 2 hari Rina Nose di Jepang. Rina Nose, Rina Nose, Rina Nose, Rina Nose, dan beberapa karangan-karangan berita yang lain. Nah, saya membuat video ini bukan untuk pernyataan klarifikasi, tapi hanya untuk menanggapi. Ya, untuk sedikit menyeimbangkan pemberitaan dan tuduhan-tuduhan yang berlebihan. Sebenarnya sih kemarin-kemarin tuh nggak kepikir untuk bikin video-video yang ya seperti video klarifikasi lah ya, karena menurut saya itu juga nggak penting juga, karena yang paham sih ya akan paham, tapi kalau yang membenci ya pasti akan tetap membenci. Kalau kata Bapak Mario Teguh kan, penjelasan terhadap sahabatmu tidak diperlukan sebab mereka pasti sehati denganmu, dan penjelasan kepada pembenci itu sia-sia sebab mereka serius membenci. Nah, tapi ada satu hal yang perlu saya tanggapi, yaitu soal kalimat saya di Instagram yang menjadi sorotan, yaitu tulisan saya tentang Jepang, kebudayaannya, dan juga kepercayaannya. Nah, ini yang saya nggak tahu, apakah mereka memang sengaja memotong isi dari postingan saya itu atau gimana, saya juga nggak tahu. Karena akhirnya kan persepsi orang jadi jauh dari maksud yang sebenarnya di tulisan saya yang saya posting itu. Memang saya sudah hapus postingan yang itu, karena belakangan postingan itu yang jadi heboh. Karena waktu dulu saya posting, ya sekitar 2 bulan lebih yang lalu, nah itu nggak ada reaksi kayak sekarang ini. Pasti orang-orang yang waktu itu membaca postingan itu pasti ngerti, karena postingan itu masih utuh. Nah, ini yang sekarang disebar, yang dipakai untuk menjustifikasi saya begini dan begitu. Ini postingan yang udah nggak utuh, yang udah kepotong. Nah, nggak tahu tuh orang yang pada menghakimi saya tentang hal itu, mereka tahu nggak postingan asli saya seperti apa? Padahal sebetulnya di bawahnya masih ada kalimat lanjutannya yang dipotong. Kan yang sekarang diperbincangkan itu adalah mengenai kalimat yang isinya, kalau hidupmu sudah sebaik ini tanpa agama, lalu untuk apa kamu mencari Tuhan? Nah, itu yang sekarang jadi rame. Padahal masih ada kalimat lanjutannya di bawahnya, yaitu mau tahu jawabannya, saksikan ya acara saya itu yang saya bawakan di salah satu stasiun televisi. Jadi kalau kalimatnya masih utuh, itu kan aku nulis ada 3 paragraf. Nah, paragraf terakhir ini, kalimat yang utuhnya di paragraf terakhir adalah, satu hal lain yang menarik perhatian saya ketika saya menemukan beberapa penduduk asli yang tiba-tiba ingin memeluk suatu kepercayaan. Kemudian saya bertanya, kalau hidupmu sudah sebaik ini tanpa agama, lalu kenapa kamu ingin mencari Tuhan dan ingin memiliki agama? Mau tahu jawabannya? Saksikan. Lalala, 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 segera. Itu aslinya. Jadi kalimat yang saya posting itu, kalimat tentang pertanyaan saya itu adalah salah satu bagian dari konten acara tersebut. Nah, itu tuh episode, memang tema Jepang, memang spesial Jepang. Nah, itu di segmen itu yang ada dialog kayak sesi wawancara gitulah antara aku dan orang Jepang, penduduk asli Jepang ya, asli lahir di sana dari bayi, yang baru memeluk Islam. Nah, di segmen itu ada 2 orang, laki-laki dan perempuan yang mu'alaf, yang mereka melakukan dialog bersama saya. 2 orang ini yang warga asli Jepang, itu mereka sebelumnya kan tidak beragama, dan sekarang mereka dua-duanya adalah seorang muslim. Ini yang saya
saya maksud, dialog saya di antara saya dan 2 orang Jepang itu mengacu pada tulisan yang saya posting di Instagram saya. Jadi sebetulnya kalimat saya yang diposting itu, yang kemudian dipotong itu kalimatnya, itu tuh jadi semacam sinopsis lah untuk acara tersebut. Tapi ya ini nih, balik lagi nih ya, yang jadi masalah tadi, postingan saya kan sebetulnya tulisannya sepanjang ini nih. Kelihatan nggak tuh? Tuh, tulisan saya ada 1, 2, 3, 4 paragraf sebetulnya. Nah ini nih yang bawahnya ini, saksikan jawabannya di anu. Nah itu tuh yang nggak pernah ada di setiap kabar manapun, itu nggak ada. Jadi akhirnya pikirannya orang jadi kemana-mana, anggapannya otomatis jadi beda. Nah jadi sebetulnya saya cuma ingin menunjukkan saja postingan asli saya, postingan yang utuhnya untuk semuanya. Jadi biar paham gitu, biar ngerti gitu kalau berita yang beredar itu postingannya udah nggak ada, jadi udah nggak utuh. Nah mungkin sekarang sebagian besar orang nggak pernah tahu postingan aslinya seperti apa. Dan maksud dari kenapa saya posting itu, yaitu tadi, balik lagi, semacam sinopsis untuk acara yang saya bawakan, itu aja. Di video ini saya bukan mau klarifikasi, jadi saya cuma mau menunjukkan postingan aslinya saya aja gitu, biar semua orang pada tahu. Jadi untuk pikiran orang yang seperti apa mah saya nggak bisa mengendalikan pikiran orang juga. Mau nanti setelah ini anggapan orang bagaimana, ya itu bukan kuasa saya. Penjelasan terhadap sahabatmu tidak diperlukan, sebab mereka pasti sehati denganmu. Dan penjelasan kepada pembenci itu sia-sia, sebab mereka serius membenci. Nah, jadi sekali lagi saya di sini bukan mau mengelak atau gimana-gimana. Poinnya di video ini saya hanya ingin menunjukkan kalimat saya yang hilang. Itu. Dengarlah cintaku, bisikan jiwaku, tiada lagi hasrat yang lain selain dia.